Senin 12 Februari 2024 bertempat di Pendopo Kongasarum Kusumeni Bangso, pemerintah Kabupaten Tulung Agung melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung. Acara dilaksanakan mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam acara ini antara lain PJ Bupati Tulung Agung Dr. Insinyur Heru Susono MT yang sekaligus melantik dan pengambil sumpah janji Sekda Kabupaten Tulung Agung, Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung Marsono SOS, Sekda Kota Blitar Priyo Prihantono SOS MSI, dan Sekda Kabupaten Trenggalek Dr. Andes Edi Supriyanto sebagai saksi. PJ Ketua TPPKK Ibu Diana Puspitasari, Ibu Tri Haryadi, Ibu Sukaji, serta Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulung Agung tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat. Dalam sambutannya, PJ Bupati Tulung Agung Dr. Andes Insinyur Heru Susono MT mengatakan pengangkatan sekretaris daerah telah melalui proses sesuai dan mendapatkan rekomendasi dari surat Menteri Dalam Negeri sekaligus sesuai rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Tulung Agung dengan surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 28 Desember 2023. Maka dilantik Saudara Dr. Andes Tri Haryadi MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung tertanggal 12 Februari 2024. Dan juga berdasarkan surat keputusan Bupati Tulung Agung tanggal 12 Februari 2024 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung yang menetapkan Dr. Andes Tri Haryadi MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulung Agung. Dalam kesempatan ini pula PJ Bupati Tulung Agung kepada Sekda yang baru saja dilantik mengingatkan PR dan tantangan terbesar dan menjadi tugas khusus Kabupaten Tulung Agung, diantaranya pelaksanaan pemilu damai, aman dan kondusif tanggal 14 Februari 2024, kemudian penurunan kemiskinan ekstrim, pengembangan digitalisasi layanan, meningkatkan komitmen untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan tangguh, kemudian pengendalian inflasi di Kabupaten Tulung Agung. Dengan dilantiknya menjadi sekretaris daerah, kinerja perangkat daerah yang berada di Kabupaten Tulung Agung dapat menjadi lebih baik lagi, dan Bupati juga berharap Sekda dapat terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan yang ada di perangkat daerah, tentunya dengan berkoordinasi bersama para asisten daerah. Sekda yang baru seperti apa, Pak? Tadi sudah saya sampaikan banyak hal atau pekerjaan rumah yang memang perlu diselesaikan hanya dioptimalkan. Kalau yang perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat ini kan sudah pemilu. Artinya kita memberikan dukungan kepada KPU, kepada Bawaslu sesuai dengan koridor kita semaksimal mungkin. Kita akan kawal bahwa pemilu di Kabupaten Tulung Agung tetap dalam kondisi kondusif, artinya damai, aman, dan partisipasi masyarakat minimal 80%. Ini tujuan kita. Kemudian yang kedua tentunya lagi-lagi saya bicara inflasi. Ini harga beras di beberapa daerah kan sudah mulai naik, beras, kemudian gula, kemudian minyak goreng ini kan sudah mulai naik. Nah, bagaimana ini Pak Sekda mengkoordinasikan semua perangkat daerah termasuk dengan para pedagang-pedagang. Pengalaman di Indak saya pikir bisa menjadikan sebuah guru yang cukup untuk mengendalikan inflasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan investasi dan peningkatan PAD. Ada sumber-sumber PAD yang bisa digali untuk meningkatkan PAD kita. PAD kita itu kan masih tergolong kecil. Indeks kemandirian pendapatan kita itu masih tergolong kecil. Nah, itu kan perlu kita tingkatkan. Artinya bagaimana bersama-sama dengan perangkat daerah khususnya Bapenda mencari sumber-sumber peningkatan PAD. Berikutnya investasi. Investasi itu bagaimana investasi bisa lebih meningkat lagi di Kabupaten Tulung Agung. Tentunya membuat Kabupaten Tulung Agung lebih menarik itu kan sangat penting. Bagaimana kita memunculkan Kabupaten Tulung Agung supaya menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tulung Agung. Kemarin sudah ada beberapa dua investor yang rencana mau investasi, tapi masih terkendala yang terkait dengan tata ruang kita. Tata ruang kita itu kan masih belum semuanya, terutama untuk rencana detail tata ruang wilayah yang di kecamatan itu kan belum semua. Itu belum terkoneksi dengan OSS.
Nah, ini nanti jadi PR-nya Pak Sekda, bagaimana seluruh kecamatan punya rentannya detail tata ruang wilayah di tingkat kecamatan yang terkoneksi dengan OSS yang ada di Badan Penanaman Modal. Saya pikir itulah sementara nanti yang perlu dikuatkan. Kemarin kan ada 3 nama yang muncul sebagai kandidat utama Sekda. Apakah alasannya apa untuk Pak Tri? Apakah karena memang dianggap mampu menjalankan 4 tugas itu atau gimana, Pak? Ya enggak. Jadi yang pertama tentunya melihatnya dari hasil tes. Tes itu kan sudah dilihat mulai dari kemampuan teknis, kemampuan manajerial, kemudian integritas, termasuk rekam jejak. Itu kan sudah dilihat semua. Terus kemudian dari beberapa pengamatan saya diskusi dengan ketiga calon. Nah, akhirnya menurut pengamatan kita dan pengamatan tim seleksi itu terbaik ya Pak Priadi. Artinya memang sudah terseleksi betul. Kan tidak ada suara-suara yang kemudian apa begitu kan tidak pernah ada. Artinya memang dia yang terbaik. Kemarin kok nggak langsung dilantik, kenapa kok harus PLH dulu? Lelah wong suratnya belum turun kok. Ya enggak atau latihan dulu. Oh enggak lah, enggak. Artinya kita tetap sesuai dengan peraturan. Kalau suratnya Mendagri belum turun, ya memang tidak diperbolehkan. Persyaratannya PJ itu kan untuk mengangkat dan memberhentikan si izin Menteri Dalam Negeri itu memang belum turun, sehingga di PLH bukan latihan, latihan. Yang ditinggalkan oleh Pak akan PLH dulu, baru nanti. Ini kan bukan hanya yang kosong, kan bukan hanya di Indah, ya, di dinas kesehatan di mana kecamatan, kemudian rumah sakit itu kan masih kosong. Artinya nanti ada open bidding, kalau bisa ya geser dulu baru di open bidding yang kosong. Sementara yang kosong diisi PLH dulu. Besok sudah ada PLH. Karena hari ini sudah menjalankan tugas sebagai Sekda, kan SK-nya per hari. Besok harus ada PLH. Open bidding kapan? Belum lah, Sekda aja barusan open bidding. Kan nanti yang mengkoordinasikan Pak Sekda. Belum. Ya, mana diberikan kepercayaan oleh pimpinan daerah, kita selalu berdoa dengan harapan mudah-mudahan tugas yang diberikan ke saya, yang tentunya tugas ini lebih berat, bisa kami emban dengan baik, dengan sempurna, dan membawa kebaikan khususnya bagi Kabupaten Tulungagung. Tentu saja saran masukan dari semuanya ini akan membuat kita menambah wawasan hal-hal yang memang menjadi perhatian seperti disampaikan Pak Bupati tadi. Untuk jangkauan Tulungagung ke depan memang harus mulai perencanaan. Yang selanjutnya tadi sudah sampaikan di dalam sambutan Pak Bupati, masih banyak tugas-tugas yang memang harus kita intensifkan, termasuk di dalamnya ada peningkatan PAD, digitalisasi, program-program nasional, menurunkan stunting, menjaga inflasi, juga kaitannya dengan kesuksesan pelaksanaan agenda nasional, yaitu pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Ini menjadi hal yang terdekat yang harus kita konsentrasikan, kita koordinasikan, kita fokuskan agar agenda nasional itu bisa berjalan dengan lancar. Pak, terus sebagai jembatan, kan saya kira sebagai jembatan antara eksekutif dan legislatif. Ya. Ini setelah ini rencananya akan seperti apa? Ya, kalau sekarang kita akan fokus agenda nasional ya, karena lusa tanggal 14 ini sudah ada pelaksanaan Pilpres serentak seluruh Indonesia. Tentu saja karena di situ juga ada pilihan legislatif, kita juga sambil menunggu perkembangan. Tetapi komunikasi ke depan yang sudah terjalin baik harus kita tingkatkan, kita sinergiskan, sehingga yang namanya pemerintahan daerah itu kan pemerintah daerah dan legislatif ini menjadi satu kesatuan yang tujuannya sama, yaitu mensejahterakan masyarakat Tulungagung, baik dari sisi pembangunan, kemasyarakatan, dan dari sisi pelayanan yang ada di masyarakat. Pak